Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita akan membahas jurnal ya teman-teman. Sebelum itu saya akan membagikan jurnalnya terlebih dahulu agar teman-teman bisa melihat. Dimana di sini teman-teman kita akan membahas mengenai jurnal materi pengembangan bakat dan kemandirian siswa difabel netra di Panti Asuhan Aisyah Terpadu Ponorogo. Jadi menurut teman-teman itu bagaimana? Mungkin ada tim pro atau kontranya itu seperti apa? Ayo teman-teman, mungkin bisa kita mulai ya. Asumsi pada pagi hari ini tuh seperti apa mengenai jurnal tersebut? Setelah saya membaca jurnal ini, menurut saya model analisis seperti domain, taksonomi, dan tema adalah alat utama untuk mengolah data kualitatif. Tanpa pemahaman ini, model analisis ini data tidak akan bisa diinterpretasikan dengan tepat. Namun menurut saya perlu diingat kembali bahwa kualitas analisis sangat bergantung pada sumber data yang kredibel. Jika datanya tidak valid, analisis sehebat apapun akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Menurut saya, dalam penelitian Sujinur Alifan menggunakan analisis tematik dan domain untuk menemukan makna dari hasil wawancara. Itu menunjukkan peran penting dari pemahaman metode analisis. Dalam skripsi Suji, pemilihan informan dilakukan secara bertujuan. Hal ini menunjukkan pentingnya memilih narasumber yang relevan dengan topik. Namun, yang sering kita temui, mahasiswa seringkali hanya mengumpulkan datanya saja, tapi tidak tahu cara mengolah data tersebut. Karena model analisis memberi struktur berpikir yang sistematis. Sebenarnya sumber data yang kuat adalah landasan utama kredibilitas data yang dimana menentukan arah dan kekuatan temuan. Saya setuju dengan asumsi Erina. Tanpa analisis yang tepat, kita tidak dapat menarik kesimpulan yang valid meskipun sumber datanya bagus. Jadi menurut saya, kita tidak bisa bicara tentang analisis yang valid tanpa menjamin bahwa data yang dikumpulkan tidak akurat atau tidak mewakili kondisi yang sebenar-benarnya. Di sini izin menanggapi dari teman-teman pro dan kontra. Saya melihat keduanya sangat penting, tapi dalam konteks lapangan yang terjadi, mahasiswa seringkali gagal di tahap pemilihan dan pemahaman sumber data. Betul, saya juga melihat banyak mahasiswa yang bingung saat mengelola data. Keduanya harus seimbang, tetapi awalnya pada sumber data yang tepat. Saya setuju ya mengenai model analisis yang kalian perdebatkan itu penting. Tapi kesalahan dalam tahap awal pengumpulan data bisa menyebabkan hasil yang keliru meski dianalisis dengan metode yang terbaik sekalipun. Terima kasih teman-teman atas pendapatnya yang sangat amat menarik. Namun di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dalam penelitian kualitatif, pemahaman terhadap sumber dan kredibilitas data serta penguasaan model analisis adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keren semua sih pendapatnya, aplaus buat kita semua. Selamat siang teman-temanku semuanya. Siang. Di sini kita akan membahas lagi ya teman-teman dengan topik yang kedua yang mengenai apakah penelitian tindakan kelas atau PTK yang perlu menjadi kewajiban guru di semua jenjang pendidikan. Mungkin teman-teman bagaimana cara menanggapinya, silakan bicara. Setelah saya membaca jurnal tersebut, saya sangat mendukung PTK menjadi kewajiban guru. Ini adalah cara untuk terus memperbaiki kualitas pembelajaran secara langsung di kelas. Menurut saya juga benar sekali. Melalui PTK ini, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga perlu mengevaluasi dan merefleksikan cara mengajarnya. Ini juga termasuk bagian dari pengembangan profesional dari guru. Nah, selain itu, PTK membuat guru bisa menyesuaikan strategi mengajar sesuai karakter siswa.
Hal ini sangat penting terutama di tingkat dasar. Dan jangan lupa bahwa PTK memberi ruang pada guru untuk berinovasi, bukan hanya karya, mengikuti kurikulum secara pasif. Sangat bagus sekali ya teman-teman dari tim A ini pendapatnya. Mungkin dari tim B akan menanggapi bagaimana? Saya sangat menghargai pendapat tim A, tapi realitanya tidak semua guru punya waktu dan sumber daya untuk menyusun dan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Setuju, apalagi guru-guru di daerah terpencil. Mereka sudah sibuk mengurus administrasi dan mengajar di banyak kelas. PTK merupakan ide bagus, tapi kalau dipaksa buat semua tingkatan, bisa jadi beban tambahan, khususnya buat guru yang masih baru adaptasi. Menurut saya lebih baik PTK dijadikan pilihan atau insentif, bukan kewajiban. Jadi hanya guru yang siap dan tertarik untuk melaksanakannya. Saya di sini melihat dua sisi yang menarik dari yang disampaikan. Memang PTK punya banyak manfaat, akan tetapi pelaksanaannya perlu disesuaikan lagi dengan kondisi sekolah dan kemampuan gurunya. Mungkin solusi tengahnya yaitu melakukan pelatihan dan pendampingan secara intensif supaya PTK tidak menjadi momok bagi guru. Dan kalau diwajibkan sebaiknya secara bertahap, dimulai dari guru senior atau guru inti baru kemudian meluas. Terima kasih ya teman-teman untuk segala pendapatnya yang sangat amat keren sekali. Saya di sini sangat menghargai sekali pendapat dari teman-temanku semuanya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.